Pagi hari ini kita akan belajar tentang metode hermeneutika, yaitu analisa studi kata atau yang disebut juga dengan analisa word study. Apa itu analisa studi kata atau word study? Yaitu analisa terhadap sebuah kata atau sebuah frasa pendek di dalam sebuah teks ayat Alkitab. Kalau kita membuka satu ayat Alkitab, kita menemukan sebuah kalimat dengan rentetan atau urutan kata-kata, tetapi tidak semua kata menjadi fokus analisa kita. Di sini yang menjadi fokus analisa kita adalah kata kunci. Kata kunci ini nanti kemudian akan dikembangkan menjadi judul atau topik dari pokok bahasan yang nanti ketika nanti dikembangkan bisa menjadi bahan materi khotbah, seminar, Bible study, dan lain sebagainya. Nah, kata kunci ini kalau di dalam ilmu pengetahuan disebut dengan variabel. Tentu kita perlu untuk menguasai terlebih dulu bagaimana caranya kita dapat menemukan sebuah kata kunci di dalam sebuah kata, di dalam sebuah kalimat atau teks firman Tuhan. Ya, ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan penunjukan atau penentuan sebuah kata kunci. Yang pertama adalah kata kunci biasanya terletak pada induk kalimat. Jadi kita ketika menemukan sebuah teks atau menentukan sebuah ayat firman Tuhan, kita harus mengetahui dulu ayat firman Tuhan ini yang mana induk kalimat, yang mana anak kalimat. Nah, untuk mengetahui induk kalimat dan anak kalimat, kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus menggunakan bahasa Yunani. Kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia? Karena Alkitab bahasa Indonesia itu terbentuk dengan dua pendekatan, yaitu penafsiran dan juga penterjemahan. Nah, karena dua pendekatan ini, maka seringkali terjadi pengaburan manakah yang induk kalimat dan manakah yang anak kalimat. Karena itu kembali kita harus memakai Alkitab bahasa Yunani, dan untuk mempermudahnya kita menggunakan diagram tata bahasa. Nah, dengan diagram tata bahasa itu akan memudahkan kita untuk menemukan mana induk kalimat, mana anak kalimat. Kemudian hal yang kedua yang bisa dipakai sebagai acuan atau patokan kata kunci, yaitu letak dari kata tersebut di dalam kalimat Yunani. Jika kata tersebut diletakkan di paling awal atau justru sebaliknya di paling akhir sebuah kata Yunani, sebuah kalimat Yunani, maka kata tersebut biasanya merupakan kata yang ditekankan. Karena biasanya orang-orang Yunani pada abad pertama atau di masa Perjanjian Baru selalu meletakkan kata kunci itu di depan kalimat. Karena itu, ketika kita menentukan kata kunci dari sebuah kalimat atau dari sebuah ayat, kita harus melihat susunan kata tersebut di dalam kalimat Yunaninya. Kalau kata tersebut terletak di depan, berarti itulah kata kuncinya. Atau kita juga bisa melihat kata kunci itu dari induk kalimat. Karena sebuah ayat biasanya terdiri dari dua frasa, yaitu atau dua klausa. Klausa pertama itu induk kalimat, klausa kedua anak kalimat. Nah, biasanya kata kunci itu terletak di induk kalimat.
Lalu acuan ketiga untuk menentukan kata kunci adalah kasus atau posisi kata tersebut di dalam klausa. Biasanya kata kunci itu lebih diutamakan kata kerja. Jadi kalau misalnya di dalam satu klausa ada subjek, predikat, objek, maka prioritas pertama adalah melihat dari predikatnya dulu. Baru setelah itu subjek pertama, dan kemudian kalau tidak ada yang lain, baru kita mengarah perhatian kita ke objek. Yaitu adalah beberapa teknik di dalam acuan-acuan menentukan dan menemukan kata kunci. Nah, setelah kita menemukan kata kunci, barulah kita mulai mempersiapkan diri kita untuk analisa penyelidikan kata. Nah, di samping acuan-acuan tadi, topik-topik yang menarik itu juga bisa membantu kita untuk menemukan kata kunci. Ketika kita membaca sebuah teks, lalu kemudian di situ ada topik yang menarik, maka kita bisa mengangkat kata tersebut menjadi topik untuk kita bahas di dalam penyelidikan kata. Nah, misalnya kalau sekarang kita ambil contoh di dalam satu ayat, yaitu di dalam Galatia 1 ayat yang ke-8. Ya, kita lihat dulu ayat itu. Nah, jadi kita lihat di sini di Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, di sini saya ingin menyoroti satu topik yang cukup menarik, yaitu dari kata terkutuklah. Kenapa menarik? Karena di sini kalau kita lihat dalam Galatia 1 ayat 8, Paulus memberikan satu ketegasan, yaitu bahwa kalau ada seseorang dari antara timnya Paulus, yaitu para hamba-hamba Tuhan, atau bahkan seorang malaikat pun yang dari sorga, memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus dan timnya, maka terkutuklah dia. Apakah dia orang ataukah dia malaikat? Terkutuk. Maka ketika kita mencoba untuk memahami seorang malaikat itu terkutuk, wah, itu suatu persoalan yang sangat besar sekali. Nah, di sini Paulus menekankan bahwa seorang malaikat dari sorga pun, kalau memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang diberitakan oleh Paulus bersama dengan timnya, maka malaikat itu pun akan terkutuk. Di sini kita bisa bayangkan betapa tegasnya seorang Rasul Paulus ketika berbicara atau membahas tentang Injil yang disalahartikan, Injil yang diberitakan tetapi bukan Injil yang sesungguhnya. Secara tidak langsung Paulus ingin mengatakan bahwa eksegese terhadap ayat firman Tuhan itu adalah aturan baku, ya. Itu sudah peraturan mati, tidak bisa lagi ditawar-tawar. Eksegese yang benar. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti analisa firman Tuhan itu dengan metode hermeneutik yang benar, dengan eksegese yang benar, maka akan menghasilkan Injil yang lain. Orang tersebut akan memberitakan Injil yang lain. Dan bagi Paulus, seseorang, bahkan malaikat sekalipun, kalau memberitakan Injil yang lain, maka dia akan terkutuk. Karena itu, kita sebagai calon-calon hamba Tuhan atau guru agama, kita harus memperhatikan ayat ini. Ya, jangan sampai setelah kita lulus dari sekolah teologi, kita memberitakan Injil, tetapi ternyata yang kita beritakan bukan Injil yang sesungguhnya. Kenapa?
karena eksegesenya salah, tidak pakai metode hermeneutik. Maka orang-orang itu akan terkategori sebagai orang-orang yang memberitakan Injil yang lain. Dan orang-orang itu bagi Paulus adalah orang-orang yang terkutuk. Karena itu bagi saya, salah berkhotbah itu nggak bisa dimaklumi. Salah berkhotbah itu dosa. Orang itu bagi Paulus orang yang terkutuk. Di sini menarik untuk memahami terkutuk itu seperti apa. Maka kita perlu untuk melakukan penyelidikan kata supaya kita mengerti betul terkutuk yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Karena kita tidak boleh menggunakan akal kita kemudian mencoba untuk memahami terkutuk ini menurut pemahaman sendiri, menurut apa yang kita pikirkan. Itu tidak boleh. Itu bisa menyebabkan munculnya Injil yang lain. Karena itu kita perlu metode hermeneutik. Kita perlu mengeksegese berdasarkan pendekatan metode hermeneutik secara sistematis. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana caranya, tahapan-tahapannya untuk menganalisis sebuah kata dengan pendekatan metode hermeneutika, penyelidikan kata. Nah, setelah kita menemukan kata kuncinya, maka langkah yang berikutnya adalah menemukan nomor strong dari kata kunci tersebut. Kenapa kita perlu menemukan nomor strong dari kata tersebut? Karena dalam penyelidikan kata, menggunakan nomor strong akan membantu kita untuk konsisten. Ya, itu ya maksud saya. Nah, dengan nomor strong itu kita tetap konsisten dengan kata tersebut. Karena begini, sebuah kata dia akan bisa berubah menjadi kata jadian. Jadi kata itu bisa berubah menjadi kata jadian. Contoh misalnya di dalam bahasa Indonesia, kata jadian itu apa? Misalnya kalau jujur, kata jadiannya kejujuran. Menjujurkan sesuatu. Atau jujur itu sendiri. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sebuah kata dia bisa mengalami beberapa perubahan, ya, kata jadian. Merdeka, dimerdekakan, bisa menjadi kemerdekaan, ya, dimerdekakan atau memerdekakan, kemerdekaan. Nah, itu semua adalah kata jadian. Sebuah kata karena dia bisa memiliki banyak kata jadian, agar kita tetap pada konsistensi sebuah kata, maka kita perlu menggunakan nomor strong. Nah, di samping itu, nomor strong akan memimpin kita kepada berbagai sumber-sumber buku. Nomor strong juga akan menuntun kita pada penyelidikan akar kata. Jadi banyak hal yang nanti kita bisa kembangkan ketika kita sudah menemukan nomor strong dari sebuah kata. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana caranya menemukan nomor strong? Nah, untuk menemukan nomor strong, maka kita menggunakan S-word. Ini S-word, ya. Nah, kemudian kita cari Galatia pasal 1. Ya, Galatia pasal 1. Kemudian kita cari ayat yang ke-8. Nah, kemudian kita mengarah ke kata anatema. Anatema itu adalah terkutuk, ya. Di sini ada anatema. Ini adalah anatema dengan nomor strong G331. Ya. Nah, setelah kita mengetahui kata anatema dengan nomor strong G331, kemudian kita buka internet. Nah, lalu kemudian kita buka Google seperti ini. Lalu kita ketik strong G331. Jadi gitu ya, strong G331.
Kemudian kita enter. Lalu di sini kita menemukan Blue Letter Bible, ya, ada website Blue Letter Bible dan Bible Hub. Ini dua-duanya kita buka, ya, di tab yang baru, kita buka. Nah, kalau tampilan depannya Blue Letter Bible itu seperti ini. Ya, tampilan depannya Blue Letter Bible seperti ini. Kemudian kalau Bible Hub itu tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita sudah membuka nomor strong, dia akan tampil seperti ini. Ya. Nah, ini perhatikan. Dari kata anathema, transliterasinya anathema, pengucapannya anathema. Ya, kalau kita mau dengarkan bunyinya, kita bisa Strong's G dengarkan 331. Anathema. Anathema. Strong's G 331. Anathema. Nah, itu ya, Anathema. ya, itu cara membacanya ya. Anathema. Jadi di sini ada tanda baca, ya. Tanda baca akut berarti harus ditekan ya. Anathema, gitu. Lalu kemudian kalau kita turun ke bawah, di sini ada infleksinya dari bahasa Yunani. Lalu kemudian di bawah lagi ada alat bantu kamus. Di alat bantu kamus ini disediakan referensi dari TDNT. Di sini ada 3 kamus ya. Dari kamus Expository Find, kemudian ada referensi dari TDNT. TDNT itu singkatan dari Theological Dictionary of New Testament. Kalau di sini ada 1.2354 dan 357, itu berarti dari TDNT atau Theological Dictionary New Testament, jilid 1, halaman 354 dan halaman 357. Atau dari sinonim parit ini, ya, anathema. Jadi ini bisa kita klik, nanti dia akan muncul penjelasannya, ya. Kalau dari Expository Find itu kutukan, ya, curse atau cursing, ya, terkutuk. Lalu kemudian penjelasan di bawahnya sesuatu yang dikhususkan, ya, atau di dalam bahasa Septuaginta kerem, ya, Ibraninya kerem, atau sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya, untuk sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan itu untuk pelayanannya, seperti korban-korban, itu anathema atau kerem, atau persembahan nazar, atau untuk penghancurannya, ya, seperti berhala-berhala yang dihancurkan dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini penjelasannya sudah cukup banyak ya, cukup lengkap untuk anathema. Lalu kemudian kalau kita lihat referensi dari TDNT, nah di sini ada referensinya. Nanti bisa dibaca lagi, ya. Seperti itu. Ketika kita sudah menemukan penjelasan-penjelasan dari anathema. Lalu garis besar dalam penggunaannya dalam Alkitab itu juga diberikan penjelasan di sini ya. Sesuatu yang didirikan atau diletakkan untuk disimpan, atau sesuatu yang dikhususkan bagi Tuhan, tanpa harapan untuk ditebus. Dan jika itu adalah binatang, maka harus dibunuh. Oleh karena itu seseorang atau sesuatu ditakdirkan untuk dihancurkan. Nah, itu adalah penjelasan mendasar dari anathema. Jadi kalau
berkaitan dengan sebuah kutukan, berarti orang tersebut sudah ditakdirkan untuk dihancurkan. Dikutuk itu dihancurkan, ya, mengalami penghukuman dahsyat, itu kutukan. Seorang pria terkutuk yang mengabdikan dirinya pada kesengsaraan yang paling mengerikan. Itulah penjelasan dari terkutuk. Jadi kalau orang terkutuk, berarti orang itu ditempatkan pada posisi mengalami kesengsaraan yang paling mengerikan. Nah, ini kalau kita turun ke bawah lagi, ada penjelasan dari definisi Strong. Ya. Nah, ini kemudian kita lihat Strong G331, di sini dijelaskan lagi ya. Sesuatu yang didirikan, diletakkan. Nah, penjelasan-penjelasan di sini yang kita dapatkan dari Blue Letter Bible, ini adalah penjelasan-penjelasan yang kita sebut sebagai pendekatan etimologi dan pendekatan semantik. Jadi di sini dari website ini kita bisa dapatkan 3 sumber. Sumber untuk etimologi, sumber semantiknya, dan sumber analisa leksikon, ya, atau analisa kamus. Begitu juga kalau kita membuka website yang kedua, yaitu website Bible Hub. Dari kata nomor Strong 331, anatema, maka kita di sini bisa lihat penjelasannya ya. Ada ringkasan leksikal dari kata terkutuk ya, dikhususkan untuk kehancuran atau dipersembahkan untuk sesuatu yang akan dihancurkan. Misalnya domba itu sudah ditakdirkan untuk disembelih dan mati. Maka domba itu menjadi makhluk yang terkutuk. Karena memang sudah tidak ada lagi penebusan untuk domba itu. Dia memang sudah ditakdirkan untuk mati dan menerima kesengsaraan yang mengerikan. Ya, itulah kutukan. Nah, kalau kita lihat di sini penjelasannya cukup lengkap, ya. Yang di sebelah kiri maupun juga yang di sebelah kanan, ini semua adalah penjelasan untuk kata anatema. Ya, nanti dibaca pelan-pelan, karena dari kata ini itu kita bisa dapatkan etimologi dan semantik. Ya, etimologi itu anathema makna dari akar kata anatema. Di sini kalau kita lihat contoh ya, asal kata ya dari anatitemi, sesuatu yang disimpan, yaitu persembahan nazar. Ya, kemudian di bawahnya lagi masih ada penjelasan. Ya, cukup panjang. Penjelasan leksikal, fondasi perjanjian lama, penggunaannya di dalam perjanjian baru. Ini semua sudah disediakan di 2 website ini. Ya. Berkaitan dengan sebuah kata, yaitu anatema, terkutuk. Nah, bagaimana kita bisa dapatkan penjelasan-penjelasan ini dari website? Kita harus menemukan terlebih dulu nomor strongnya ini. Ya, berdasarkan nomor strong ini, kemudian kita akan menemukan pembahasan, pengertian, ya, definisi dari anatema, mulai dari etimologi, pengertian akar kata, atau dari semantiknya, yaitu rentang makna kata, lalu kemudian dari leksikalnya, dari pengertian kamusnya. Ini semua sudah ada di dalam satu halaman ini. Ya, kalau ini adalah halaman dari Bible Hub, lalu kemudian yang ini adalah halaman dari Blue Letter Bible. Jadi dua-duanya kita buka, lalu kita baca, dan kita pindahkan semua yang penting-penting atau yang kita anggap nanti akan membantu di dalam eksegese. Kita copy, kita paste, kita pindahkan di Microsoft Word. Karena nanti semua ini akan menjadi
dasar dari pemahaman tentang kata anatema, ya, tentang kata terkutuk ini. Nah, kemudian setelah kita dapatkan informasi dari dua website ini, lalu kemudian kita kembali ke software Bible Study tadi, ya. Dan dalam hal ini kita akan menggunakan software BibleWorks. Sekarang saya akan memberikan penjelasan langkah-langkah menggunakan software BibleWorks untuk penyelidikan kata. Nah, seperti tadi, kita harus membuka dulu ayatnya dari Galatia pasal 1 ayat yang ke-8. Kita membuka ayatnya dulu, Galatia pasal 1 ayat yang ke-8. Lalu kemudian kita lihat dalam bahasa Indonesianya. Di sini kita lihat, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, di sini kita akan terfokus atau memfokuskan diri kita pada kata terkutuk. Langkah pertama, kita arahkan mouse kita, pointer kita pada kata terkutuk, lalu kemudian kita klik 2 kali. Nah, setelah kita klik 2 kali, pada bagian sebelah kiri, di sini muncul daftar ayat-ayat di seluruh Alkitab kita yang terdapat kata kutuk. Misalnya, Yohanes 7 ayat 49, 1 Korintus 12 ayat 3, 1 Korintus 16 ayat 22, Galatia 1 ayat 8, Galatia 1 ayat 9, Galatia 3 ayat 10, Galatia 3 ayat 13. Nah, dari daftar ayat-ayat ini, maka kita perlu membaca satu persatu ayat-ayat ini. Dengan satu pertanyaan, di Yohanes 7 ayat 49, kata terkutuk di sini mempunyai pengertian apa? Ya, kita baca Yohanes 7 ayat 49. Ya, kemudian dari sini kalau kita sudah menemukan pengertian kata terkutuk dalam kitab Yohanes 7, kita catat. Lalu kita ke 1 Korintus 12. Ya, kalian harus tahu bahwa orang-orang yang dipimpin Roh Allah tidak dapat berkata, terkutuklah Yesus. Begitu juga tidak seorang pun mengatakan, Yesuslah Tuhan, kalau orang itu tidak dipimpin Roh Allah. Ya, jadi kita melihat 1 Korintus 12 ayat 3 ini, lalu kita memberikan catatan. Kata terkutuk di sini punya pengertian apa? Ya, kemudian melangkah lagi ke 1 Korintus 16, Galatia 1:8, Galatia 1:9, Galatia 3:10, Galatia 3:13. Jadi kita baca satu persatu, lalu dari kata terkutuk ini kita dapatkan pengertian seperti apa dari ayat-ayat ini. Lalu kita mencatat semuanya dalam sebuah kertas. Kalau perlu, kita buat kesimpulan singkat atau kesimpulan sementara hasil analisa kita ketika kita membaca beberapa ayat ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu, langkah yang berikutnya adalah kita mencari pengertian kata terkutuk ini dari beberapa kamus. Untuk itu, kita perlu mengarah ke kolom yang paling kanan. Di sini ada banyak tab. Ya, ada tab statistik, ada tag versi, ada text browser, ada tag resource. Nah, yang kita pertama aktifkan adalah tab analisis. Ini ya, tag analisis. Caranya gimana? Kita arahkan pointer kita ke kata anatema. Jadi di sini kita baca Galatia 1 ayat yang ke-8. Lalu kita arahkan ke anatema. Ya, jadi setelah kita mengarahkan ke anatema, nanti di sebelah kanan
Di sini akan muncul beberapa kamus yang memberikan penjelasan tentang kata anatema. Seperti di sini kamus Analytical Greek Lexicon, karangan Freiberg. Di sini dia menjelaskan pengertian anatema di dalam kamus, ya. Kemudian nanti kita juga bisa menemukan pengertian anatema itu dari Greek New Testament Lexicon. Ya. Di sini anatema dijelaskan pengertian yang pertama, something dedicate to the deity, dan seterusnya, ya. Pengertian yang kedua itu what is dedicate to a divinity may be either, dan seterusnya, ya. Curse, ya. Lalu kemudian kita bisa bergerak lagi ke kamus yang ketiga, yaitu Greek New Testament Lexicon, karangan Danker. Ya, di sini dijelaskan lagi, ya, anatema seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan dari beberapa kamus di sini, semuanya menggunakan bahasa Inggris, ya. Tapi jangan khawatir, ya. Kita tinggal blok seperti ini, kemudian kita copy, paste. Ini contoh ini, ya. Kita pilih dari karangan Greek New Testament Lexicon, karangan Danker. Kita blok, kita copy, lalu kemudian kita mengarah ke website Google Translate, kemudian kita paste. Nah, udah langsung dapat bahasa Indonesianya. Ya. Nah, sekarang Google Translate itu sudah semakin canggih dan penterjemahannya itu penterjemahan dari Google Translate itu sudah semakin valid, ya. Semakin bagus. Tidak seperti dulu-dulu, ya. Lebih banyak benernya sekarang terjemahan. Jadi kalau kita baca dalam bahasa Indonesianya, anatema, pengertiannya harus dibedakan dari anatema dalam verb. Ya, jadi beda antara anatema dalam bentuk kata benda dan juga anatema dari kata kerja. Dalam pemikiran orang Israel, apa yang dipersembahkan kepada dewa dapat menjadi sasaran berkat atau kutukan, dengan aspek yang terakhir mendominasi. Jadi kita perhatikan di sini tekanannya adalah suatu benda atau satu makhluk, hewan, atau bahkan manusia dipersembahkan kepada dewa, maka dia menjadi sasaran, bisa jadi sasaran berkat atau malah sasaran kutukan. Jadi kalau orang itu dipersembahkan sebagai persembahan kepada dewa, dia akan diarahkan kepada bentuk kutukan. Maksudnya begini, biasanya dulu, di zaman-zaman dulu, ketika orang-orang itu, ya, sekelompok masyarakat itu mengalami musibah, terkena sakit penyakit menular yang mematikan gitu, ya, misalnya sampar dan menyebar mematikan seluruh penduduk, ya, sebagian besar penduduk itu mati karena penyakit. Lalu mereka berusaha untuk mengambil hati sang dewa dengan memilih seseorang yang nanti akan dijadikan persembahan kepada dewa. Bahwa kutukan yang tadinya dilimpahkan kepada masyarakat kota, itu sekarang dialihkan ke hewan atau manusia yang akan dijadikan persembahan. Karena itu, makhluk yang dijadikan persembahan, makhluk hidup yang dijadikan persembahan, hewan, atau bahkan lebih daripada itu manusia, dia akan dikondisikan sebagai seseorang atau hewan yang dalam posisi terkutuk. Dan kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk menebus, untuk mengambil kembali orang itu dan melepaskan dari kutukan tadi. Nah, jadi ketika kutukan itu telah sampai kepada seseorang, maka orang itu sudah dapat dipastikan akan mengalami kebinasaan. Nah, dalam konsep seperti ini, Paulus mengatakan
Kalau ada manusia, ada orang, ada hamba Tuhan, bahkan seorang malaikat dari surga, kalau mereka memberitakan Injil yang lain, bagaimana orang bisa memberitakan Injil yang lain? Ya karena salah tafsir, tidak pakai ilmu hermeneutik, tidak pakai eksegese, khotbah ngawur seenaknya sendiri. Akhirnya yang dia sampaikan adalah Injil yang lain. Nah, kalau ada orang yang seperti itu memberitakan Injil yang lain, Paulus mengatakan terkutuklah dia. Maka orang-orang seperti itu sudah ditakdirkan untuk dibinasakan. Makanya kalau orang salah khotbah, itu bukan persoalan biasa. Orang yang salah khotbah, memberitakan Injil yang lain, itu hukumannya adalah kebinasaan. Makanya penting sekali ilmu hermeneutika, penting sekali ilmu eksegese, penting sekali bahasa Yunani, supaya jangan sampai kita memberitakan Injil yang lain. Oke, nah jadi dengan cara seperti itu, maka kita sudah mulai melangkahkan kaki kita kepada ilmu hermeneutik penyelidikan kata. Nah dari situ kemudian nanti kita akan menggali sebanyak mungkin informasi-informasi dari berbagai sumber tadi, lalu kemudian kita baca pelan-pelan, kita analisa, kita klasifikasi. Mana pengertian-pengertian yang berhubungan dengan akar kata, mana pengertian-pengertian yang berhubungan dengan semantik, ilmu makna kata, mana yang berhubungan dengan pengertian-pengertian kamus. Nah, kita klasifikasi, kita kumpulkan dari yang sudah kita baca, kita kumpulkan, kita klasifikasi. Maka kita sudah menyelesaikan sebagian kecil dari penyelidikan kata kita. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kita kembali ke Bible Work. Nah, di sini setelah kita sampai pada langkah analisis, analisis itu yang seperti apa? Ini ya. Ini adalah langkah analisis ya, dari tab analisis. Sekarang kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu langkah resource. Ya, dalam langkah resource ini nanti kita akan menggali informasi yang lebih luas lagi. Ya, kenapa? Karena di tab resource ini akan disediakan begitu banyak buku. Dan buku-buku ini semuanya berisi informasi tentang kata kunci tadi, ya. Jadi kalau kita kembali ke bahasa Yunaninya, kita arahkan ke anathema begini, maka nanti di kolom yang kanan, kolom resource, itu akan ditampilkan berbagai macam buku-buku yang memiliki pengertian anathema. Nah, di sini misalnya ya, Freiberg Analytical Greek Lexicon. Di sini ada anathema atau atos, anathematos. Ya. Nah, di sini kalau kita klik gini, nah di sini langsung muncul penjelasan tentang anathema itu. Ya. Jadi ada muncul penjelasan 1566 anathema. Inilah artinya. Ya, memang dalam bahasa Inggris, tapi kita bisa blok seperti tadi, kita copy, kita pindahkan ke Google Translate, sudah jadi bahasa Indonesia. Lalu kemudian contoh lagi yang berikutnya, misalnya dari Greek English Lexicon of New Testament, karangan Louw-Nida. Di sini juga ada anathema. Kita bisa klik lagi, nanti akan muncul informasi anathema dari Louw-Nida. Lalu kemudian kita lakukan dengan langkah yang tadi, ya. Kita copy paste, kita ubah dalam bahasa Indonesia, kita pindahkan ke Microsoft Word. Lalu kemudian di sini ada Bauer-Duncker Greek English Lexicon. Ya, kita cari kata anathema.
ayat 8. Nah, ini Bauer Dunker, di sini ada anatema, kita klik, nah ini nanti muncul lagi, ya, anatema, ya, kita copy, kita paste, kita ubah ke dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian kita lanjut lagi ke buku yang selanjutnya. Di sini ada Liddell Scott. Mana tadi Liddell Scott? Ada Bauer Dunker, ada Liddell Scott, Greek Lexicon, ada Thayer, Greek Lexicon, English Lexicon, ada ini Luz Enikel, Hospi, Greek Lexicon, ada Kittel, Bromley. Kemudian ada Bals Schneider, Exegetical Dictionary, ya. Kemudian ada Moulton Milligan, ya, Vocabulary. Ada Gingrich, Greek New Testament Lexicon. Kemudian ada Preussen, ada Liddell Scott, ada Dunker. Jadi ini banyak sekali ya buku-buku, dan di sini semua memberikan informasi tentang kata terkutuk, ya, anatema. Jadi semua sebanyak mungkin kita buka dengan cara tadi, kita klik, ya, kemudian nanti hasilnya kita copy, paste, sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian tinggal kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, setelah semua proses tadi, baru kita baca pelan-pelan bahasa Indonesianya. Setelah kita baca pelan-pelan, kita klasifikasi, ya, mana yang akar kata, kita klasifikasikan, baca, oh ini berkenaan dengan persembahan, kita kumpulkan semua pengertian anatema terkutuk berkaitan dengan kurban, kita pindahkan. Oh ini berkaitan dengan takdir, kita kumpulkan. Oh ini berkaitan dengan penderitaan yang mengerikan, kita kumpulkan. Ya, setelah pengertian-pengertian anatema itu kita klasifikasikan berdasarkan topik-topiknya, baru nanti langkah selanjutnya kita baca, kita analisis. Setelah kita analisis, baru kita buat dalam bentuk sistematik. Nah, setelah pengumpulan data-data seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa. Ya, dan dari sinilah kita sudah masuk dalam proses eksegesenya. Nah, ini untuk contoh analisanya. Sebentar, nih saya bukakan ya. Contoh analisanya. Ya, di sini kita sudah masuk ke dalam analisanya. Dan kita mulai analisa etimologi dari kata anatema tadi ya. Tadi kita sudah menyelesaikan langkah-langkah mengumpulkan data dan bagaimana caranya mengumpulkan data, itu kita sudah lihat tahapan-tahapannya. Setelah mengumpulkan data, kita ubah semua yang bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian tahap berikutnya kita baca, kita analisis. Dan tahap yang berikutnya, hasil analisis itu kita klasifikasi. Data-data tadi berdasarkan topik-topik tertentu. Ya, topik akar kata, topik makna, topik leksikon, topik kamus. Nanti ada topik berdasarkan tema, misalnya tema kurban, tema makhluk yang dikorbankan, tema tentang persembahan manusia, manusia yang dikutuk, ya, berkaitan dengan terkutuk karena melakukan pemberitaan Injil yang salah, ya sembarang lah. Pokoknya semua tema-tema tadi kita temukan dari bacaan itu, kita klasifikasikan, ya, kita kelompokkan. Setelah semuanya itu, kita masuk langkah yang berikutnya, yaitu puncak langkahnya, yaitu analisis. Etimologi seperti contoh ini. Jadi, ini adalah anatema, lalu kita analisa etimologinya. Nah, analisa etimologi yang pertama, itu berkaitan dengan akar Proto-Indo-Eropa. Ya,
Jadi dari kata kutuk ini, pada mulanya itu artinya menempatkan atau meletakkan. Jadi secara rekonstruksi etimologi, akar yang mendasari makna meletakkan ini dalam rumpun Indo-Eropa adalah bentuk deh. Dari akar inilah muncul berbagai bentuk yang memuat gagasan penempatan atau peletakan dalam bahasa Indo-Eropa. Nah, dalam garis perkembangan bahasa Yunani, akar ini mewujud terutama lewat verba titemi. Aku menempatkan atau aku meletakkan, yang menjadi elemen leksikal utama dalam pembentukan turunan tema. Dan prefik ana titemi. Jadi ana titemi lalu kemudian nanti jadi anatema. Lalu kemudian yang berikutnya komposisi morfologi. Ana ditambah titemi jadi anatitemi, ini dasar dari akar kata dari anatema. Jadi anatema akar katanya apa? Anatitemi. Anatitemi terdiri dari apa? Dari dua kata, ana dan titemi. Nah, penjelasan ana dan titemi itu seperti yang tadi ya, dari akar Indo-Eropa tadi. Nah, lalu dari komposisi morfologi, kita bahas seperti ini. Bentuk dasar yang relevan adalah prefik ana, ke atas atau ke arah. Titemi, meletakkan. Jadi secara literal, komposit menyatakan tindakan meletakkan ke atas atau mengangkat dan menyerahkan sesuatu. Jadi kalau kita bicara soal mengutuk seseorang, terkutuklah dia, maka kita sebenarnya mengerahkan atau menyerahkan orang itu kepada sesuatu. Nah, itu definisi dasar dari terkutuk. Jadi kalau misalnya ada orang yang dikutuk, itu berarti orang tersebut diserahkan kepada sesuatu. Ya, sesuatunya itu apa? Yaitu sesuatu penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, dalam pengertian penderitaan berhubungan dengan pengorbanan, maka orang itu dikorbankan untuk dibinasakan. Nah, dalam verba komposit ini, kemudian terbentuk bentuk nominal teknis seperti anatema. Nah, di era Yunani klasik, menunjuk kepada sesuatu yang dipersembahkan atau yang ditempatkan ke dalam kuil. Jadi inilah pengertian secara era Yunani klasik berkenaan dengan kata anatema, sesuatu yang dipersembahkan atau yang ditempatkan ke dalam kuil. Lalu kemudian berkenaan dengan fonologinya, yaitu ilmu bunyi katanya. Di sini ada perubahan vokal dari eta ke epsilon. Jadi itu terjadi dalam perkembangan dialektal menuju kepada koine. Ya, dari bahasa Yunani klasik menuju kepada Yunani koine. Nah, bentuk-bentuk seperti anatema dengan eta dan juga anatema dengan epsilon muncul dalam tradisi tertulis. Perbedaan vokal menunjukkan variasi dialektikal dan perubahan fonologi dari periode klasik menuju kepada periode koine. Jadi kalau periode klasik itu menggunakan eta, periode Yunani koine, Yunani perjanjian baru, itu menggunakan epsilon. Dalam praktek koine yang melandasi teks Septuaginta dan perjanjian baru, adanya pelemahan perbedaan vokal, eta dan epsilon. Dan ini mempermudah penggabungan variasi sehingga bentuk-bentuk ini saling menggantikan dalam penggunaan lisan tertulis. Jadi fonem theta tetap sebagai frikatif aspiratif sehingga komponennya terdengar jelas dalam semua tahap. Nah, ini kalau bicara soal fonologinya ya. Jadi kenapa kok ada perubahan pengucapan? Nah, ini oleh karena terjadinya pergeseran dari Yunani klasik kepada Yunani koine.
Lalu kemudian ada bukti filologi, ya. Apa itu bukti filologi? Bukti yang berkaitan dengan naskah-naskah kuno Yunani. Itu adalah filologi. Jadi ilmu filologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kritik naskah. Nah, di sini berkaitan dengan persembahan kuil. Jadi dalam epigrafi dan literatur klasik, inskripsi kuil atau teks religius, karya sejarawan dan penulis moral. Anatema itu dipakai sebagai istilah teknis untuk benda persembahan yang dipasang di tempat tinggi. Jadi secara literal dipajang atau diletakkan ke atas pada situs suci. Dan ini menegaskan makna awal yang netral positif, benda yang didedikasikan secara khusus. Nah, jadi kalau ada satu benda atau ada sebuah makhluk, dalam hal ini misalnya hewan atau seorang anak manusia yang dijadikan persembahan, biasanya mereka itu ditempatkan di tempat yang tinggi. Nah, hal ini sangat sinkron sekali dengan beberapa film-film fiksi ilmiah yang berkaitan dengan budaya Yunani kuno. Nah, di dalam beberapa film yang saya perhatikan, bahwa pada saat orang-orang Yunani kuno itu ingin memberikan persembahan kepada dewa, maka persembahannya itu digantung di tempat yang tinggi. Nah, nanti dewanya akan datang dan mengambil persembahan itu. Entah itu dimakan, ataukah nanti terbakar, kena petir. Ada berbagai macam bentuk ya, cara dewa itu mengambil persembahan. Tetapi intinya bahwa kurban yang akan dipersembahkan, apakah itu benda ataukah binatang, itu akan diarak, digerek di tempat yang tinggi. Itulah anatema. Nah, hal ini kemudian mengarah kepada salib Kristus. Kalau di dalam perjanjian lama, ya, kita perhatikan bahwa ada nubuat yang mengatakan bahwa Mesias akan menjadi orang yang terkutuk, yang tergantung di antara bumi dan langit. Maka muncullah satu ayat di dalam firman Tuhan, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Kenapa? Karena orang itu diletakkan di tempat yang tinggi dan tergantung di antara bumi dan langit. Kenapa? Karena Yesus Kristus pada waktu dia disalibkan, dia menjadi anak domba Paskah. Nah, anak domba Paskah di dalam perjanjian lama adalah seekor binatang yang sudah dipilih sebagai domba kurban yang jantan dan tanpa cacat celah. Lalu kemudian anak domba ini, dia akan dipersembahkan atau dikhususkan untuk menggantikan bangsa Israel yang berbuat dosa dan terkutuk karena dosanya dan harus dihukum mati, tetapi kemudian kutukan itu dipindahkan kepada anak domba. Dan anak domba inilah yang akan disembelih. Dengan cara seperti ini, maka dosa-dosa rakyat Israel, orang-orang Israel, itu sudah terhapus. Kenapa? Karena kutukan terhadap dosa itu telah dilimpahkan kepada anak domba. Anak domba ini menjadi binatang yang terkutuk. Dan karena dia adalah binatang yang terkutuk, maka dia dikhususkan untuk dibinasakan. Nah, Yesus Kristus, dia adalah anak domba Paskah. Anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Yesus Kristus adalah Tuhan yang disebut sebagai anak domba Allah yang suci dan kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Caranya menanggung kutuk dosa, bahwa Tuhan Yesus menanggung semua kutuk dosa manusia, itu dibawa, dilimpahkan kepada Tuhan Yesus dengan cara dia disalib.
Kenapa dia harus disalib? Karena dia harus ditinggikan. Orang-orang yang diposisikan sebagai orang yang terkutuk, dia harus diangkat di tempat yang tinggi. Yesus diangkat di tempat yang tinggi, dia itu tergantung di antara bumi dan langit, yaitu disalib. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa inilah konsep terkutuk. Nah, ini dalam konsep yang positif ya, karya keselamatan Allah membuat Yesus menjadi seseorang yang posisinya menjadi yang terkutuk untuk menanggung dosa manusia. Tetapi di dalam konteks Galatia, terkutuknya ini bukan hal yang positif, tetapi hal yang negatif, yaitu orang-orang atau bahkan seorang malaikat dari surga yang memberitakan Injil yang lain. Maka orang-orang ini akan diposisikan sebagai orang yang akan terkutuk. Terkutuk yang seperti apa? Ya seperti penjelasan tadi. Begitu. Nah, jadi dengan penjelasan seperti ini, nah kita sudah dapat melihat ada satu gambaran yang semakin jelas bahwa dengan analisa etimologi dari sebuah kata anatema, maka kita dapat melihat konsep terkutuknya itu seperti apa. Konsep terkutuk ketika dia diarahkan kepada karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi kita juga harus melihat konsep terkutuk yang secara negatif, yaitu orang-orang yang akan dibinasakan oleh karena memberitakan Injil yang lain. Nah, itu adalah beberapa contoh bagaimana kita menganalisis. Ya. Jadi di sini ada analisa etimologi, kemudian nanti ada contoh analisa semantik. Lalu kemudian setelah selesai kita menganalisa semantik, kita lanjutkan dengan analisa leksikal, ya, analisa kamus. Setelah selesai dengan analisa kamus, kita lanjutkan dengan analisa gramatikal, yaitu analisa yang kita lakukan dari sudut pandang ilmu tata bahasa Yunani. Itu adalah analisa gramatikal. Lalu kemudian selesai dengan analisa gramatikal, kita lanjut dengan analisa morfologi dari kata anatema tadi. Setelah selesai analisa morfologi, masuk ke analisa yang berikutnya, yaitu analisa sintaksis. Lalu kemudian masuk ke analisa pembentukan doktrin. Nah, di sini kita coba lihat salah satu ya, analisa pembentukan doktrin, yaitu doktrin mengenai keseriusan penyimpangan Injil yang merusak fondasi iman Kristen. Ketika Paulus memakai kata anatema, ia sedang menegaskan bahwa penyimpangan dari Injil bukan sekedar kesalahan minor, tetapi sebuah pelanggaran yang mengoyak inti keselamatan. Dalam doktrin Injili, Injil adalah wahyu Allah yang tidak dapat dinegosiasi. Karena keselamatan hanya mungkin melalui karya Kristus. Itu sebabnya istilah anatema menjadi dasar penting bagi doktrin mengenai ketidakbolehan menambah atau mengurangi Injil. Para teolog Injili sering menjelaskan bahwa Paulus memakai istilah ini sebagai pengingat bahwa merusak Injil berarti merusak seluruh bangunan iman. Nah, karena begitu pentingnya memberitakan Injil yang benar, maka Paulus kemudian mengkategorikan atau meletakkan orang-orang yang memberitakan Injil palsu, orang-orang yang memberitakan Injil yang salah, itu kepada kategori orang-orang yang terkutuk. Nah, jadi setelah semua analisa tadi, kita sudah bisa membangun satu doktrin Kristen. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membangun satu doktrin Kristen dari analisa eksegese tadi ya. Lalu kemudian ada doktrin tentang apostolik, doktrin tentang eksklusivitas Injil, ya ini kita bisa kembangkan sendiri ya.
Lalu kemudian setelah kita menemukan doktrinnya, baru kita menyusun teologi sistematikanya. Setelah kita susun teologi sistematik, ya kita akhiri dengan kesimpulan eksegese. Gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh langkah-langkah dari kita menyelidiki sebuah kata, mulai dari menemukan kata kunci, lalu masuk dalam proses pengumpulan data, masuk dalam proses analisa, lalu kemudian kita klasifikasi, lalu kita mulai mengeksegese. Lalu kemudian sampai ke kesimpulan eksegese. Nah, nanti file ini akan saya bagikan supaya kalian bisa punya gambaran bagaimana contohnya menganalisis dari pendekatan studi penyelidikan kata atau word study.